Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, saya Lutfi Lauzai. Kali ini kita masih di project yang pertama ya, yaitu tentang pengukuran cross section sungai dan juga pengolahan datanya menggunakan Civil 3D. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa project ini akan ada 5 video dan saya akan mengolah data cross section sungai. Dan kali ini melanjutkan video yang sebelumnya, kita masuk ke video yang pertama, yaitu importing dan styling titik survei, dan selanjutnya yaitu membuat layer dan digitasi cross, long, dan boundary. Masing-masing ini mempunyai maksud dan tujuan, dan nanti akan kita bahas selanjutnya. Pada video pertama ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan ya, ada 6. Yang pertama adalah menyesuaikan format kolom CSV, mengatur sistem koordinat di Civil 3D, mengimport dan membuat point group, mengatur style point, kemudian membuat layer, boundary, long section, dan cross section, kemudian mendigit garisnya. Oke, langsung saja kita masuk ke file Excel-nya. Di sini saya sudah punya file Excel pengukuran pada hari pertama, yaitu tanggal 1 bulan 10 tahun 2024. Di sini ada kode C01, L01, L02, J02. C ini artinya adalah cross ya. Di sini C adalah cross dan L adalah long. Kemudian nama atau nomor 01 ini maksudnya adalah cross 1. C2 berarti cross 2 dan seterusnya. Oke, untuk mempermudah mungkin kita bisa menambahkan di kolom keterangan ini ya, saya menambahkan keterangan jadi agar nanti masing-masing punya keterangan. C01 berarti maksudnya cross, kemudian L nanti long, dan seterusnya. Kita pakai saja di sini rumus VLOOKUP. Kemudian karena kita hanya ingin mengambil huruf C dan L saja, berarti kita ambil saja left. Kita masuk ke kolom kode, kemudian kita masukkan angka 1. Jadi yang diambil nanti hanya huruf pertama saja. Kemudian kita masukkan tabel array-nya, tabel acuannya ya di sini. Kemudian kita tambahkan F4 agar terkunci tabelnya. Kemudian kita masukkan angka 2, artinya kita mengambil keterangan dari kolom kedua ya. Kemudian kita masukkan false agar nilainya nanti nilai yang pasti, bukan nilai estimasi. Oke, kita enter. Kemudian kita klik 2 dan sudah jadi di sini cross, C untuk cross dan L untuk long. Kemudian untuk hari ini saya hanya ingin memberikan keterangan bahwa hari keberapa tanggal tersebut berlangsung. Jadi tanggal 1 bulan 10 ini hari ke-1 sesuai dengan tabel yang ada di sini. Maka saya ingin menambahkan tabel atau angka di kolom ini. Agar tidak manual, maka saya kembali menggunakan rumus VLOOKUP. Sama, kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan tabel acuannya. Kita geser saja sampai bawah nanti biar pada data selanjutnya ya, atau hari-hari selanjutnya kita tidak usah memasukkan rumus kembali. Sama, saya masukkan angka 2 karena yang diambil adalah kolom kedua, kemudian false dan enter. Kita klik 2 kali. Oke, sudah masuk. Di sini kalau keterangannya kita buka, di sini ada cross dan long. Dan harinya kita buka, di sini ada angka 1, artinya hari pertama. Karena memang pengukurannya dalam konteks video ini ya, ini baru dilakukan hari pertama saja, seperti itu. Oke, kemudian kita mulai dari yang pertama ya, menyesuaikan format CSV. Jadi kita membuat file CSV dari database project 1 ini sesuai dengan urutan kolomnya, yaitu P, E, N, Z, dan juga D atau description.
Maka kita blok saja di sini seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah, kita copy, kita bikin yang baru, kemudian kita paste. Oke, sudah masuk semuanya. Kemudian kita save. Kita save, kita atur formatnya menjadi CSV, delimited. Kemudian kita, oke di sini sudah ada ya. Kita bikin saja data h1. Save, replace. Oke, sudah masuk. Kita matikan Excel-nya, kita tutup juga di sini. Kemudian kita masuk ke drawing di Civil 3D. Di sini ini adalah drawing baru. Kemudian untuk mengatur sistem koordinat di Civil 3D ini kita masuk ke setting. Setelah itu drawing 1 ini kita klik kanan, kita pilih edit drawing setting. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada skala peta kita nanti. Kita bisa pilih yang ada di sini atau masukkan custom saja. Misalnya kita ingin masukkan 2000 seperti itu, atau dalam hal ini saya ingin 1000 saja. Kemudian yang paling penting ada di sini ya, datum. Kita pilih yang WGS 84. Kemudian di sini kita bisa memilih zonanya. Zona 1 sampai 50 sekian. Atau kita bisa mengetiknya langsung di sini 50N. Karena memang data lapangannya ini zonanya adalah 50N, seperti itu. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Jadi sistem koordinatnya sudah masuk di sini ya, sudah sesuai atau sudah diatur. Masuk ke poin ketiga yaitu mengimport dan membuat point group. Caranya adalah kita klik point ya di tab home ya, tab home, kemudian pilihan point creation tool, dan saya pilih import point. Oke. Karena tadi PENZD pengaturan kolomnya ya, maka kita pilih juga PENZD yang delimited ini ya, untuk memastikan apakah formatnya dan juga delimiternya sama sesuai dengan yang kita atur di sini. Kita bisa buka dulu filenya. Kita buka dengan Notepad untuk memastikan saja. Oke, di sini delimiternya sudah benar ya, koma, 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 koma. Kemudian urutannya point, easting, northing, Z, dan juga description. Oke, sudah tepat. Maka kita bisa langsung menambahkan filenya. Oke, kita open saja. Oke, sudah masuk semuanya. Kemudian kita cek lagi point, easting, northing, elevasi, dan juga deskripsi. Nah, yang penting dalam hal ini karena kita mengolahnya ini dengan kontinu ya, jadi hari 1, kemudian hari 2, hari 3, dan seterusnya, maka kita pilah-pilah harinya. Di sini karena ini baru hari pertama, maka kita masukkan dia grup hari pertama. Oke, kita masukkan saja H1, hari 1. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Oke, kita tutup menu poinnya, kemudian kita kembali ke prospektor, kita breakdown point groupnya, dan sudah muncul H1. Begitu ya. Untuk melihat daftar poinnya, kita bisa masuk ke edit point. Di sini ada daftar poinnya. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin zoom extend ya ke point group H1 ini, kita bisa pakai komen zoom extend di komen sini, atau kita bisa langsung klik kanan, kemudian zoom to. Nah, seperti ini sudah tampil marker dan juga deskripsinya atau nama titiknya. Cuman karena mungkin belum enak dilihat, kita bisa atur tampilan
tampilannya. Caranya dengan cara klik kanan, kita pilih properties. Di sini ada point style, jadi markernya. Kemudian ada point label. Kita mulai dari markernya dulu. Misalnya kita ingin memilih yang lain, bisa kita pilih yang lain di sini ya. Ada banyak pilihannya, atau kita pakai basic saja. Kemudian kita bisa atur di sini. Misalnya kita ingin tanda plus, bisa. Atau tanda silang, atau mungkin silang dan kotak, silang dan lingkaran, dan seterusnya. Kemudian ukurannya di sini saya pilih 0,2 saja, biar agak kecil. Kita oke. Kemudian di point label ini saya hanya ingin menampilkan deskripsinya saja. Deskripsi, kemudian ke pengaturan. Kita kecilkan, saya kecilkan menjadi 0,2 juga. Kemudian ini saya pilih middle center. Oke, kemudian cukup ya mungkin ya. Kita oke dulu. Kemudian kita oke. Oke, sepertinya sudah cukup representatif ya, tapi agak masih jauh sepertinya. Oke, kita rapatkan lagi agar tulisannya semakin mepet ke titiknya. Caranya kita klik di sini, kemudian X offsetnya ini bisa kita kurangi. Jadi kalau kita kurangi, jadi dia gesernya ke kiri. Kita kurangi 0,5. Kita oke. Oke. Ya, sepertinya cukup. Oke. Style point sudah, kemudian langkah yang kelima yaitu membuat layer boundary, long, dan cross. Kita masuk ke layer properties, kemudian buat layer. Kita namai misalnya di sini boundary. Kita bikin lagi long line atau garis long. Kemudian kita bikin lagi cross line atau garis cross. Ya, kenapa saya pakai underscore di sini ya, agar nanti layernya ini selalu berada di atas. Ketika kita memilih layer mana yang ingin kita edit, misalnya kita tidak perlu scroll ke bawah begitu ya. Jadi layernya itu, layer yang kita buat ini otomatis sudah berada di atas. Oke, kemudian kita atur warnanya, misalnya boundary warna biru, long warna kuning misalnya, kemudian cross warna hijau. Oke. Ya, di sini sudah tampil ya 3 layer kita ada di atas ya, jadi kita tidak perlu misalnya cross, nanti kan kita nyarinya di bawah huruf C seperti itu dan sebagainya ya. Jadi karena kita pakai underscore, jadi dia berada di atas semuanya. Oke, kita lanjutkan untuk mendigit boundary. Digit boundary kita pakai command PL. Seperti itu. Kita digit di sini. Oke, jangan lupa kita pilih snapnya ya. Snapnya kita pilih yang salah. Nah, snapnya kita pilih yang node, jadi dia bisa tepat di titiknya. Boundary berarti kita digit saja di pinggir-pinggirnya, bagian paling pinggir dari data pengukuran kita, agar nanti bisa kita pakai untuk merapikan kontur. Jadi boundary ini kita pakai sebenarnya nanti untuk merapikan kontur, agar konturnya nanti tepat atau surface-nya nanti tepat sesuai dengan titik ukur kita, jadi tidak melebar kemana-mana. Begitu alasannya ya. Kita lanjutkan. Oke, selesai. Nah, khusus untuk boundary kita cek dulu di sini propertiesnya ya. Properties.
Kita cek apakah dia sudah tertutup atau belum. Kalau belum, kita buat tertutup. Karena memang boundary ini prinsipnya area ya, jadi memang harus kita buat tertutup. Jadi keterangan close-nya kita bikin yes, seperti itu. Kita lanjut untuk digitan cross section. Sama seperti tadi dengan komen PL. Oke, kenapa kita atau saya memakai digitan manual untuk cross section seperti ini? Karena memang titik-titiknya hasil ukuran di lapangan ini kan tidak beraturan ya, dan memang tidak mungkin beraturan karena di lapangan tentu sangat sulit untuk membuat titik yang ortogonal atau sangat lurus dengan long sectionnya. Di titiknya ya seperti ini, agak acak posisinya. Fungsinya yaitu nanti ketika pembuatan cross section kita bisa memilih pilihan istilahnya itu create cross section based on polyline. Jadi kita membuat cross section berdasarkan polyline yang kita gambar. Kalau kita tidak ada gambarnya, maka cross section yang kita buat ini harus digit sendiri ya, digit lagi, atau kita bisa menggunakan default dari Civil 3D yang nanti garisnya itu tegak lurus dengan long section. Dan karena titik ukurnya ini tidak tegak lurus, maka saya memilih untuk membuat create polyline sendiri. Oke, garis terakhir, cross section yang terakhir, cross section 7, cross section terakhir di hari 1. Kita selesaikan digitannya. Oke, sudah. Cross sectionnya semua sudah terdigit, kemudian yang terakhir yaitu long section. Kita hubungkan long 1 ke long 2 dan seterusnya sampai nanti ke long yang terakhir. Fungsinya membuat long di sini atau garis long di sini adalah untuk memudahkan kita nanti ketika membuat profile atau potongan ya, entah itu potongan melintang atau potongan memanjang. Jadi akan lebih sederhana dan juga lebih lebih sederhana dan lebih cepat tentunya ketika kita membuat garis long seperti ini. Semua sudah terdigit, jadi tiga-tiganya sudah ada, baik boundary, cross, dan long line. Oke, demikian video pertama. Di video berikutnya kita akan melanjutkan pengolahan ini. Jangan lupa kita simpan. Kita simpan saja di sini. Kita beri saja pengolahan project 1. Kita simpan. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.